Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rekan yang lainnya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sharing pengetahuan melalui media online tentang topik perkembangan sebuah media akibat dari kemajuan teknologi informasi. Makalah yang saya bahas kali ini memiliki judul pembelajaran situasi pada dunia virtual dan simulasi imersif. Saya Awanto Tuwi Wibowo, mahasiswa strata 3 doktoral dari Universitas Negeri Malang angkatan 2019, jurusan Teknologi Pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini yang begitu cepat dan begitu luas memiliki implikasi menghasilkan suatu suasana baru dalam hal cara berinteraksi. Cara ini dilakukan pada lingkungan virtual, yaitu lingkungan di mana lingkungan ini dihasilkan oleh simulasi komputer terhadap suatu objek nyata sehingga mampu membangkitkan suasana ruang tiga dimensi secara virtual untuk membuat pemakai seakan-akan terlibat langsung secara fisik. Sedangkan simulasi merupakan kita ketahui berupa metode pelatihan dalam meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi imersif merupakan teknologi yang mengaburkan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia virtual, sehingga pengguna atau user bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata. Teknologi ini mampu membuat seseorang bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia virtual. Sebagai pendahuluan, uh, kita ketahui bahwa sebuah dunia virtual dan simulasi imersif dirancang untuk dibuat dan dihasilkan pengalaman baru dan menarik, memiliki sifat kolaboratif, berpartisipasi aktif dari user yang ikut di dalamnya, juga berisikan berbagai fitur canggih yang pada dunia nyata atau reality world itu tidak dengan mudah dapat diperoleh dengan cepat. Sehingga tujuannya dapat meningkatkan kualitas keterlibatan dalam pembelajaran pada user. Sebagai contoh teknologi virtual world yang ada seperti Wi-Fi dan Minecraft. Sedangkan simulasi imersif berupa teknologi permainan game SimCity dan Quest Atlantis. Tujuannya diciptakan teknologi ini guna mendukung pembelajaran baru dan menciptakan inovasi baik pada hiburan maupun juga pada pendidikan. Nah, dunia virtual dan simulasi imersif yang dirancang atau diadaptasi untuk mendukung pengalaman pembelajaran yang ada, melakukan analisis penggunaan untuk digunakan berbagai tujuan pendidikan. Dapat juga digunakan untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritas, melakukan identitas rancangan terhadap biaya, dan keterbatasan pembelajaran yang ada. Nah, ini dari virtual world itu tadi didesain dan diadaptasi untuk mendukung situasi pengalaman pembelajaran. Uh, bagaimana aplikasi ini di dalam dunia nyata ini bisa dilakukan secara simulasi? Ya, sangat banyak aplikasi dari virtual world ini berupa virtual reality, seperti contohnya berupa permainan game The Sims. Dalam uh, permainan game The Sims ini merupakan suatu bentuk aplikasi dari virtual reality di mana kehidupan nyata yang dibuat secara virtual. Di dalam The Sims, kita dapat berinteraksi dengan pemain di seluruh dunia melalui sim atau avatar. Kita dapat juga menjadi kuat, kaya, dan popularitas dengan menjalankan bisnis seperti di kehidupan nyata. Juga dapat dengan mudah membangun suatu pertemanan. Nah, selanjutnya
Untuk teori-teori yang mendasar, yang pertama adalah The Constructive Learning Theory, dikemukakan oleh Vygotsky tahun 1978. Disebutkan bahwa melakukan pemosisian pembelajar atau user dalam konteks imajiner atau dunia nyata, misalkan disimulasikan pada lingkungan fisik. Yang kedua, The Multiple Modes of Representation, yang dikemukakan oleh Dan Levy, DD, dan Mitchell 2009, di mana antarmuka imersif dan paduan konten yang terkait, ya, dan proses pembelajaran metakognitif seperti authentic, inquiry, pengamatan aktif, pembinaan teman sejawat, dan pengajaran berupa timbal balik dan perangkat yang sah. Yang ketiga, uh, Promote the Situated Embodiment, yang dikemukakan oleh Barab Suikeret 2007, memberikan pengguna terproyeksi ke dalam konteks, peranan, tujuan, dan kemampuan yang bermakna, serta mengambil tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang signifikan. Pada bagian learning affordance and limitation, ya, ini berupa pembatasan mengenai simulasi pada lingkungan, ya, tergantung dari uh, berbagai variasi yang timbul pada interaksi antara maksud, desain, teknologi, fungsionalitas, dan kebutuhan pelajar. Yang pertama, kita identifikasikan berupa pengalaman pada situasi belajar, di mana secara psikologi yang pertama, kehadirannya tersebut bukan pada tempat orang tersebut berada secara fisik. Yang kedua, memiliki ketidakpercayaan. Yang ketiga, menawarkan potensi untuk dapat melakukan eksplorasi terhadap identitas, di mana peserta bisa memainkan peranan yang berbeda daripada kehidupan sehari-hari, seperti pada tampilan pada avatar. Yang kedua, communication and ruang berkolaborasi. Yang pertama, komunikasi berbentuk nonverbal, nonverbal berupa apa itu? Berupa isyarat, penampilan, dan postur. Yang kedua, komunikasi verbal berupa teks dalam bentuk chat, IM, voice chat, dan alat-alat komunikasi pada grup. Sedangkan simulasi ruang itu adalah salah satu dari lingkungan virtual world, di mana bisa menggambarkan kita berada di lingkungan tersebut. Simulasi secara ruang, ya, itu terdiri dari terjadinya keberadaan kita di sana, ya. Jadi ibaratnya seperti pada simulasi parsial pada The Sims School, itu berupa pengalaman pelatihan untuk orang baru, membiasakan dengan tujuan membiasakan mereka pada ruang fisik, alat, dan struktur tempat kerja masa depan mereka sebelum mengambil alih tugas mereka di dunia nyata. Pembelajaran eksperimental ini memiliki makna learn by doing berupa action sebagaimana pada virtual world. Yang kedua, melakukan pengamatan hasil yang mereka lakukan dan merupakan pengujian terhadap hipotesis yang sedang dilakukan. Selanjutnya, penilaian itu harus bersifat kaya secara terperinci dan mendetail, ya, dan bersifat tidak mengganggu dari kegiatan yang ada. Yang ketiga, melakukan timbal balik atau feedback seperti pada waktu nyata. Sedangkan keterbatasan tambahan sering secara pasti tentang mengenai apakah lingkungan yang dibentuk itu sudah nyaman. Yang kedua, bagaimana cara mendesain. Yang ketiga, perancangan biaya dan waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, apakah hal tersebut
dapat memberikan suatu proses keamanan serta privasi terhadap data. Yang kelima, adanya suatu halangan pada institusi atau lembaga yang sedang menjalankan. Selanjutnya, pada desain berbasis riset ya, ini merupakan campuran pendekatan metode campuran untuk menguji dan memperbaiki desain pendidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip teoritas yang berasal dari penelitian sebelumnya. Biasanya dan sering diinginkan uh, oleh para peneliti untuk menggunakan strategi metode campuran untuk memahami realita campuran. Bagaimana cara desain proses seperti yang dikatakan Dede 2005, desain uh, base research kolektif. Pertama, menggunakan adalah metodologi riset berbasis desain berbasis riset. Yang kedua, uh, melakukan pekerjaan secara berulang dalam lingkaran yang berulang-ulang seperti metode waterfall, melakukan koleksi data dan menganalisanya, kemudian melakukan generasi ulang terhadap teori yang menginformasikan hasil perancangannya. Bagaimana hal tersebut itu bisa dilakukan ya? Teknologi membuktikan peluang tentang hal yang akan ditangkap berupa satu, aktivitas pengguna berupa sikap dan log ya. Yang kedua, eh, dialog pada chart, interaksi pada hal-hal yang ada pada lingkungannya, waktu dan tanggal yang dibutuhkan pada kejadian tersebut ya. Jadi avatar trail tracking ya melalui uh, ruang virtual, login menggunakan IP di atas internet ya, dan lokasi geospasial. Kesimpulannya bahwa pembelajaran situasi pembelajaran pada virtual world dapat merupakan hal suatu yang penting ya, dan juga dipergunakan untuk keperluan pembelajaran untuk beberapa alasan dan tujuan. Yang kedua, eh, metode campuran dari desain penelitian ini mengintegrasikan atau menggabungkan antara observasi dan data mining atau pangkalan data, bagaimana untuk membuat sistem pembelajaran yang lebih baik melalui virtual world seperti ini. Dan ini adalah data saya sebagai mahasiswa, dan saya ucapkan terima kasih kepada supervisor dan dosen saya, Bapak Dr. Heri MPD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.